Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Hidup di Real Madrid memang penuh persaingan, tapi juga banyak momen seru di balik layar. Dan kali ini, Jude Bellingham membocorkan julukan unik untuk rekan barunya, Dean Huijsen. Ceritanya bermula ketika Huijsen mengunggah beberapa foto di Instagram. Banyak fans yang merespons, tapi justru komentar Bellingham yang jadi sorotan. Sang bintang Inggris menulis satu kata singkat, spaghetti, lengkap dengan emoji hati. Sejak itu terungkap, itulah julukan yang dipakai di ruang ganti Madrid untuk bek muda berusia 20 tahun tersebut. Julukan ini menunjukkan suasana hangat dan humoris di dalam skuad Los Blancos, di mana pemain senior dan pendatang baru bisa langsung akrab. Namun meski dijuluki spaghetti, performa Huijsen di lapangan jelas bukan main-main. Sang bek tengah tampil sangat solid, membangun serangan dari belakang dengan tenang, dan langsung jadi andalan Xabi Alonso. Bahkan, bisa dibilang statusnya sekarang hampir tak tergantikan. Di usianya yang masih muda, Huijsen bukan hanya masa depan, tapi juga sudah jadi bagian penting pertahanan Madrid saat ini. Antara chemistry di luar lapangan dan kontribusi besar di lapangan, Huijsen makin cepat merebut hati fans dan rekan setimnya. Real Madrid dikabarkan terus memantau perkembangan Javi Guerra, gelandang berusia 22 tahun milik Valencia. Pemain muda ini tengah naik daun dan disebut-sebut sebagai salah satu gelandang Spanyol paling menjanjikan saat ini. Langkah Madrid ini sejalan dengan strategi Florentino Perez, yang belakangan fokus memperkuat identitas Spanyol di skuad Los Blancos. Musim panas ini saja, mereka sudah mendatangkan talenta lokal seperti Gonzalo Garcia, Dean Huijsen, dan Alvaro Carreras. Kini, menambah Guerra bisa jadi langkah berikutnya. Masalahnya, sang pemain baru saja memperpanjang kontrak hingga 2029 dengan klausul rilis mencapai 100 juta euro. Tapi situasi keuangan Valencia yang masih goyah bisa jadi celah, karena mereka diyakini bersedia melepas dengan harga sekitar setengahnya. Untuk saat ini, Madrid lewat kepala pemandu bakat Juni Calafat masih dalam mode observasi. Keputusan final kemungkinan baru diambil pada 2026, seiring dengan ketidakpastian masa depan Dani Ceballos. Selain Guerra, Los Blancos juga menaruh minat pada Adam Wharton dari Crystal Palace dan Angelo Stiller dari Stuttgart. Jadi, persaingan lini tengah Madrid di masa depan dipastikan makin ketat. Yang jelas, nama Javi Guerra akan terus jadi sorotan, dan mungkin saja ia akan menjadi bintang Spanyol berikutnya yang mengenakan seragam putih kebanggaan di Santiago Bernabeu. Presiden Real Oviedo, Martin Pelaez, akhirnya buka suara soal penyelidikan dugaan nyanyian rasis yang ditujukan kepada Vinicius Junior dalam laga melawan Real Madrid di Stadion Carlos Tartiere. Pelaez menegaskan bahwa sejauh ini, polisi belum menemukan bukti apapun yang mengonfirmasi adanya chant bernada rasis. Ia mengatakan, kalau sampai sekarang tidak ada yang keluar, itu justru kabar baik. Karena kalau memang ada, pasti sudah diketahui. Kontroversi ini bermula dari rekaman suara di akhir Agustus, yang diduga berisi nyanyian monyet dari tribun. Awalnya diarahkan ke Kylian Mbappe setelah gol menit ke-37, lalu berlanjut ke Vinicius Junior ketika masuk di babak kedua. Meski begitu, Pelaez menegaskan bahwa Oviedo menentang segala bentuk rasisme, dan jika nantinya polisi menemukan bukti, klub siap menjatuhkan hukuman. La Liga sendiri sudah mengajukan laporan resmi terkait insiden ini, namun hasil penyelidikan sampai sekarang belum konklusif. Pelaez menutup dengan menyatakan keyakinannya pada supporter Oviedo, bahwa atmosfer di Tartiere selalu penuh rasa hormat, dan sejauh ini tidak ada indikasi serius yang membenarkan tuduhan tersebut. Real Madrid kembali berlatih setelah jeda internasional, dan sorotan utama tertuju pada dua pemain yang baru pulih cedera, Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga. Keduanya tentu jadi dorongan besar bagi Xabi Alonso, tapi sekaligus menghadirkan dilema baru. Di lini tengah, Camavinga harus bersaing dengan Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Sementara posisi gelandang kreatif biasanya lebih menguntungkan untuk Arda Güler atau Bellingham sendiri. Camavinga punya kualitas, tapi konsistensinya di posisi pivot masih dipertanyakan, sehingga jalan menuju starter reguler bisa jadi sulit. Lalu bagaimana dengan Endrick?
Striker muda Brasil ini sudah lama absen karena cedera, dan kini harus mencari tempatnya kembali. Jadi penyerang tengah mungkin terlalu berat, apalagi ada Mbappe dan Gonzalo Garcia yang sedang bersinar. Endrick kemungkinan lebih realistis dimainkan di sayap kanan, agar bisa perlahan dapat menit bermain sekaligus mengembalikan kebugaran. Bagi Alonso, kembalinya kedua pemain ini memang memberi banyak opsi, tapi juga menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Bagaimana menjaga keseimbangan skuad, melakukan rotasi, dan tetap menjaga performa di La Liga maupun Liga Champions akan jadi ujian tersendiri. Satu hal yang pasti, fleksibilitas Alonso kini semakin besar, dan jika bisa menemukan formula terbaik, Real Madrid bisa makin berbahaya musim ini. Perselisihan panas antara Real Madrid dan penyelenggara Ballon d'Or rupanya masih jauh dari kata selesai. Semua bermula tahun lalu, ketika banyak pihak menilai Vinicius Junior layak meraih trofi emas, namun justru Rodri dari Manchester City yang terpilih. Kecewa dengan hasil itu, Madrid memutuskan memboikot upacara Ballon d'Or tanpa mengirim satu pun perwakilan. Baru-baru ini, delegasi France Football datang ke Madrid untuk mencari jalan damai jelang acara tahun ini. Tapi menurut laporan Marca, pertemuan itu gagal total. Madrid tetap mempertanyakan metode penilaian, kriteria pemenang, hingga campur tangan UEFA yang mereka anggap makin memperkeruh suasana. Ketegangan ini juga berdampak langsung pada individu. Carlo Ancelotti, yang musim lalu dinobatkan sebagai salah satu pelatih terbaik dunia, hingga kini belum menerima penghargaan Johan Cruyff yang seharusnya sudah ia klaim. Dengan nama besar seperti Vinicius Junior dan Kylian Mbappe masuk dalam kandidat tahun ini, semua mata tertuju pada langkah Madrid. Apakah mereka akan kembali hadir, atau tetap melanjutkan protes besar-besaran? Satu hal pasti, perdebatan soal transparansi dan keadilan Ballon d'Or masih jauh dari selesai, dan saga ini akan terus jadi sorotan dunia sepak bola. Carlo Ancelotti, yang kini menukangi tim nasional Brasil, tengah sibuk menyiapkan skuad untuk Piala Dunia 2026. Karena Brasil sudah memastikan tiket, pelatih asal Italia ini menggunakan periode kualifikasi untuk mengevaluasi sekitar 70 pemain. Dalam konferensi pers terbarunya, nama Rodrigo ikut disinggung. Menariknya, Ancelotti memang belum pernah memanggil sang penyerang Real Madrid sejak mengambil alih, namun ia menegaskan Rodrigo tetap masuk dalam rencananya. Saya mengenal Rodrigo dengan baik. Saya tahu betul apa yang bisa ia berikan untuk tim. Saat ini kami sedang menganalisis kondisi fisik dan taktis semua pemain untuk membentuk tim paling kompetitif, ujar Ancelotti. Bagi Rodrigo, situasi ini bisa jadi ujian besar. Sepanjang musim panas lalu ia sempat dikaitkan dengan pintu keluar Madrid, tetapi akhirnya memilih bertahan. Kini, ia harus membuktikan diri di bawah asuhan Xabi Alonso, agar bisa kembali masuk radar timnas. Persaingan pun semakin ketat. Selama ia absen, talenta muda seperti Estevao Willian dan Luis Enrique mulai mencuri perhatian. Jika ingin ke Piala Dunia, Rodrigo harus tampil konsisten di La Liga maupun Liga Champions. Di usia 24 tahun, waktu masih berpihak padanya. Namun dengan turnamen terbesar dunia yang semakin dekat, setiap menit bermain bisa menentukan nasibnya bersama tim Samba. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!